Ketahui data dua air limbah yang diuji kadar pH-nya dengan beberapa indikator asam basa seperti terlihat pada tabel. Tentukan perkiraan pH dari limbah X dan Y tersebut. Indikator yang digunakan ada 4 macam, yaitu bromtimol biru, phenolphthalein, metil merah, dan metil jingga. Jika warna limbah yang dihasilkan sama dengan trayek warna yang di sebelah kiri, maka pH-nya adalah lebih kecil sama dengan trayek pH yang di sebelah kiri. Jika warna limbah yang dihasilkan sama dengan trayek warna yang di sebelah kanan, maka pH lebih besar sama dengan trayek pH di sebelah kanan. Nah, sekarang mari kita mencoba menghitung perkiraan pH dari limbah X. Uji yang pertama menggunakan bromtimol biru atau disingkat dengan BB. Bromtimol biru ini dapat mengukur pH dari 6,0 sampai 7,6 dengan trayek warna atau perubahan warnanya dari kuning sampai biru. Pada saat limbah X diuji dengan bromtimol biru ini ternyata menghasilkan warna biru. Warna biru berada di posisi sebelah kanan pada trayek warna, sehingga pH-nya adalah lebih besar sama dengan 7,6. Indikator kedua yang digunakan adalah phenolphthalein atau yang kita singkat dengan PP. Indikator ini mempunyai trayek pH dari 8,2 sampai 10,0 dengan trayek warna dari tak berwarna sampai merah. Dari hasil pengujian ternyata limbah X berwarna merah. Nah, warna merah berada di sebelah kanan trayek warna sehingga pH-nya adalah lebih besar sama dengan 10,0. Pengujian ketiga menggunakan metil merah atau kita singkat dengan MM. Metil merah ini mempunyai trayek pH dari 4,2 sampai 6,3. Trayek warna yang dihasilkan dari merah sampai kuning. Dan ternyata limbah X berwarna kuning. Kuning berada di sebelah kanan trayek warna sehingga pH-nya adalah lebih besar sama dengan 6,3. Pengujian yang keempat menggunakan indikator metil jingga atau kita singkat dengan MJ. Trayek pH untuk metil jingga dari 3,2 sampai 4,4 dengan trayek warna dari merah sampai kuning. Pengujian pada limbah X ternyata menghasilkan kuning. Kuning berada di sebelah kanan trayek warna sehingga pH-nya adalah lebih besar sama dengan 4,4. Dari data tersebut kita peroleh harga pH lebih besar sama dengan 7,6, lebih besar sama dengan 10,0, lebih besar sama dengan 6,3, dan lebih besar sama dengan 4,4. Artinya semua tanda menunjukkan angka lebih besar, sehingga kita ambil harga yang paling besar, yaitu 10,0. Jadi pH limbah X adalah lebih besar sama dengan 10,0. Selanjutnya untuk pengujian limbah Y dengan bromtimol biru menghasilkan warna kuning. Berarti pH lebih kecil sama dengan 6,0. Sedangkan dengan phenolphthalein tidak berwarna, jadi pH lebih kecil sama dengan 8,2. Dengan metil merah menghasilkan warna jingga. Nah, warna jingga berada di antara merah dengan kuning, sehingga pH-nya di antara 4,2 dengan 6,3. Artinya pH lebih besar sama dengan 4,2 dan lebih kecil sama dengan 6,3. Pengujian dengan metil jingga menghasilkan warna kuning, sehingga pH lebih besar sama dengan 4,4. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa ternyata harga pH ada yang tandanya lebih kecil sama dengan dan ada yang lebih besar sama dengan. Jadi kita ambil untuk tanda yang lebih kecil sama dengan, kita ambil angka yang paling kecil, sedangkan yang untuk tanda lebih besar sama dengan kita ambil yang paling besar. Untuk pH dengan tanda lebih kecil ada 6,0, 8,2 dan 6,3. Jadi yang paling kecil adalah 6,0. Maka kita ambil pH lebih kecil sama dengan 6,0. Sedangkan tanda yang lebih besar ada 4,2 dengan 4,4. Yang lebih besar adalah 4,4. Maka kita ambil untuk harga pH adalah lebih besar sama dengan 4,4.
Jadi untuk limbah Y ini pH-nya lebih besar sama dengan 4,4 dan lebih kecil sama dengan 6,0. Artinya pH berada di tengah-tengah. Jadi tanda yang lebih besar kita balik jadi lebih kecil, yaitu pH lebih besar sama dengan 4,4, kita balik menjadi 4,4 lebih kecil sama dengan pH. Jadi pH limbah Y adalah 4,4 lebih kecil sama dengan pH lebih kecil sama dengan 6,0. Nah, demikian pembahasan kita kali ini tentang perkiraan pH suatu limbah. Semoga penjelasannya dapat dipahami ya. Jika kalian masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe agar tidak ketinggalan materi dan contoh soal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.